Ya, mungkinkah ucapan Sinteyong tentang masa depannya adalah gertakan halus bagi PSSI? Informasi bola selanjutnya, supporter timnas Vietnam ketakutan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 usai timnas Indonesia tampil garang melawan Australia. Ya, pemain Crystal Palace Jairo Reitwal disebut sudah komunikasi dengan PSSI. Apakah Sinteyong kegirangan? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di informasi bola yang pertama. Ya, ucapan Sinteyong bahwa dirinya sudah dihubungi negara lain untuk melatih timnasnya menimbulkan diskusi seru di kalangan pecinta sepak bola. Salah satu pihak meminta PSSI untuk melepasnya saja karena 4 tahun dikontrak tanpa satupun gelar. Tapi di pihak lain menghendaki diperpanjang kontraknya. Alasan yang diajukan pun logis. Bangunan fondasi timnas Indonesia yang sedang dibangun Sinteyong bisa ambyar karenanya. Sinteyong sendiri mengucapkan kabar tersebut saat diwawancarai media Korea Selatan di Qatar. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Sport Kyungyang pada Senin kemarin, Sinteyong mengatakan, "Saya mendapatkan tawaran melatih dari negara lain sekitar 1 minggu lalu," kata Sinteyong. Ya, kabar ini pun seketika membuat heboh sebab kabar itu diumbar Sinteyong pada media luar negeri bukan Indonesia. Ucapan ini kemudian ditafsirkan bahwa sang coach memberikan gertakan halus pada PSSI mengenai keberlanjutan kontraknya. Pasalnya kontrak Sinteyong dan PSSI akan berakhir sekitar 5 bulan lagi, tepatnya Juni 2026. Erick Thohir sendiri menanggapi dengan santai kabar tersebut. Dalam ucapannya yang diunggah di laman resmi PSSI pada 30 Januari, Erick mengatakan, "Saya kan orangnya profesional ya, jadi saya pegang prinsip itu. Kesepakatan saya dan Sinteyong yang kontraknya habis sampai Juni ada 2 parameter, yakni timnas senior lolos ke 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23. Kita punya komitmen itu. Baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, kata Erick. Nah, jawaban Erick memang benar adanya. Klausul perpanjangan dicapai setelah 2 target diraih. Sementara target pertama jelas telah diraih. Entah dibilang keberuntungan atau apa, faktanya timnas senior memang mampu menapak babak 16 besar. Namun, dalam kesempatan lain, Sinteyong juga mengatakan tentang kemungkinan langkah yang bisa diambilnya. Ada pembicaraan untuk memperbarui kontrak dengan PSSI dan saya bisa saja membayar denda dan kemudian pergi ke tempat lain. Tapi untuk saat ini saya akan menepati janji saya untuk menangani timnas Indonesia sampai Juni 2024, katanya. Ya, rangkaian pernyataan Sinteyong yang bisa jadi disebabkan rumor bahwa PSSI telah mulai melirik pelatih lain mengganti Sinteyong. Dan menurut kabar yang belum terlalu jelas, konon Hansi Flick, mantan pelatih Jerman yang kini menganggur. Entah berkaitan atau tidak kabar itu yang beredar. Namun ucapan Sinteyong seakan meminta PSSI untuk segera menentukan langkah. Namun jika mengacu pada klausul kontrak, paling cepat baru pada awal Mei 2024 PSSI bisa memutuskan. Bagi PSSI sendiri, posisi ini bagai buah si malakama. Menunggu terlalu lama bisa saja Sinteyong tidak sabar dan pergi ke negara lain. Resiko yang mungkin terjadi, Indonesia akan mengalami nasib seperti Vietnam saat ditinggal Park Hang-seo. Namun resiko itu bisa diminimalisir jika pengganti Sinteyong adalah Park Hang-seo, sebab dipastikan mereka akan satu frekuensi. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu The Golden Star di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024. Supporter timnas Vietnam dikabarkan ketakutan jelang laga kontra skuad Garuda. Pertemuan kedua tim di fase grup Piala Asia 2023 kemarin menjadi penyebabnya. Seperti diketahui, Vietnam kalah 0-1 dari timnas Indonesia di fase gugur Piala Asia 2023. Banyak yang menilai pasukan Sinteyong bermain dengan sangat baik dengan diperkuat sejumlah pemain keturunan. Indonesia ini kan bermain seperti agresif ya. Vietnam akan bertemu mereka lagi pada bulan Maret dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kecil kemungkinan mereka bisa mengalahkan Indonesia jika tidak memperbaiki diri, tulis Bui Van Nok. Ya, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan juga dinilai bermain luar biasa di babak 16 besar. Meski kalah telak dengan skor 0-4 dari Australia, tapi pasukan Sinteyong mendapatkan apresiasi luar biasa karena berani bermain menyerang. Menonton Indonesia bermain melawan Australia membuat saya merasa sedih sekaligus khawatir dengan tim Vietnam. Indonesia bermain sangat bagus.
Sepak bola Indonesia sangat progresif. Saya khawatir tentang 2 pertandingan Vietnam yang akan datang pada bulan Maret ini, kata Leka Tan Chow. Ya, pemain Crystal Palace Jero Ridwal disebut sudah melakukan komunikasi dengan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat yang biasa membahas pemain keturunan dengan akun Instagram @ikiawan7. Dapat info nih, katanya Jero lagi ada komunikasi sama PSSI. Sumber cerita dari @football.indonesia, katanya gitu. Tadi sempat WA Pak Arya Sinulinga, katanya semua sedang dipantau. Tulis akun @ikiawan7. Kemudian akun tadi membagikan screenshot yang disebut sebagai percakapan antara @football Indonesia dengan Jero via DM Instagram. Apakah ada orang PSSI yang mengontak Anda? Tanya akun @football Indonesia kepada Jero. Dan secara singkat, pesepak bola 27 tahun itu menjawab iya. Sebelumnya Jero juga sempat saling mengirimkan pesan dengan akun Instagram @pemainketurunan.id. Dalam obrolan tersebut, Jero yang pernah membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia. Ya, selalu mungkin memperkuat timnas Indonesia. Waktu yang akan berbicara, tulis Jero di akun Instagramnya. Dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram @pemainketurunan.id. Ya, jika berhasil mendapatkan Jero Ridwal, maka pelatih timnas Indonesia Sinteyong praktis kegerangan sebab pemain yang satu ini dapat bermain di banyak posisi, yakni fullback kiri, back tengah, dan gelandang bertahan. Ya, musim ini bersama Crystal Palace, Jero Ridwal sudah 4 kali tampil di Liga Inggris 2023-2024, dan jika dihitung sejak gabung Crystal Palace pada tahun 2017 lalu, Jero sudah 91 kali tampil dengan koleksi 3 gol. Dan Jero Ridwal sebelumnya sudah 3 kali membela timnas Indonesia senior, namun berhubung 3 laga ini bukan ajang kategori A seperti Piala Dunia ataupun Piala Eropa, maka Jero Ridwal masih bisa berpindah kewarganegaraan dan tim nasional.